Bangsa Slav adalah salah satu kelompok etnis dan linguistik terbesar di Eropa yang tersebar di berbagai negara di Eropa Timur, Tengah, dan Selatan. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Slavik yang merupakan cabang dari keluarga bahasa Indo-Eropa. Sejarah bangsa Slav adalah kisah panjang tentang migrasi, penyebaran budaya, pembentukan negara, serta pengaruh politik dan sosial yang mereka miliki di benua Eropa. Berikut adalah garis besar sejarah bangsa Slav. Periode 500 sebelum Masehi hingga 600 Masehi. Asal-usul dan migrasi awal. Bangsa Slav diyakini berasal dari wilayah yang kini dikenal sebagai Belarus, Polandia, dan Ukraina. Asal-usul mereka masih diperdebatkan oleh para sejarawan, tetapi bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka mulai dikenal sekitar abad ke-5 Masehi. Pada periode ini, mereka tinggal di berbagai daerah yang tertutup oleh hutan dan rawa-rawa yang membuat mereka relatif terisolasi dari pengaruh luar. Sekitar abad ke-6 Masehi, bangsa Slav mulai bermigrasi di berbagai wilayah Eropa. Gelombang migrasi ini mungkin disebabkan oleh tekanan dari suku-suku lain atau oleh perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian mereka. Mereka menyebar ke wilayah Eropa Tengah, Balkan, dan sebagian Eropa Timur, membentuk kelompok-kelompok yang dikenal sebagai Slav Timur, Barat, dan Selatan. Periode tahun 600 Masehi hingga 900 Masehi, pembentukan negara-negara Slavik awal. Seiring dengan migrasi, bangsa Slav mulai membentuk komunitas yang lebih besar dan terorganisir. Di Eropa Timur, suku Slav Timur akhirnya membentuk negara-negara awal, seperti Kievan Rus pada abad ke-9, yang menjadi salah satu negara terbesar dan paling berpengaruh di Eropa pada masanya. Kievan Rus menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan penting, serta embrio dari negara-negara Rusia, Ukraina, dan Belarus modern. Di Eropa Tengah dan Barat, bangsa Slav Barat membentuk negara-negara seperti Kerajaan Bohemia dan Kerajaan Polandia. Di selatan, bangsa Slav Selatan mendirikan kerajaan-kerajaan seperti Serbia, Kroasia, dan Bulgaria. Periode tahun 800 hingga 1200 Masehi. Penyebaran agama Kristen. Pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, agama Kristen mulai menyebar di kalangan bangsa Slav. Misionaris Bizantium seperti Santo Kiril dan Methodius memainkan peran penting dalam pengkristenan bangsa Slav. Mereka menciptakan alfabet Glagolitik yang kemudian berkembang menjadi alfabet Kiril dan menerjemahkan teks-teks agama Kristen ke dalam bahasa Slavik. Ini memperkuat identitas budaya bangsa Slav dan memperluas pengaruh Bizantium di antara mereka. Di Eropa Timur, Kievan Rus memeluk agama Kristen Ortodoks pada tahun 988 Masehi di bawah pemerintahan Pangeran Vladimir Agung. Di Eropa Barat, Slav Barat sebagian besar memeluk agama Katolik Roma, sementara Slav Selatan terbagi antara Kristen Ortodoks dan Katolik. Periode tahun 1200 hingga 1500 Masehi, perpecahan dan konflik. Pada periode ini, bangsa Slav mengalami perpecahan dan konflik internal maupun eksternal. Mongol menaklukkan sebagian besar wilayah Kievan Rus pada abad ke-13 yang mengakibatkan fragmentasi politik di wilayah tersebut. Banyak kerajaan Slavik di Eropa Timur menjadi negara bawahan atau vasal dari Kekaisaran Mongol. Di Eropa Tengah dan Barat, bangsa Slav menghadapi ancaman dari Kekaisaran Romawi Suci, Kesultanan Ottoman, dan Kekaisaran Habsburg. Meskipun demikian, kerajaan-kerajaan Slavik tetap bertahan dan bahkan berkembang.
seperti Kerajaan Polandia Lituania yang menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa pada abad ke-16. Periode tahun 1800 Masehi hingga 1900 Masehi. Kebangkitan nasionalisme Slav. Pada abad ke-19, gerakan nasionalisme mulai tumbuh di kalangan bangsa Slav. Ini sebagian besar dipicu oleh pengaruh revolusi Prancis dan gerakan-gerakan nasionalis di seluruh Eropa. Bangsa Slav mulai memperjuangkan kemerdekaan dari kekuatan asing yang telah menguasai wilayah mereka selama berabad-abad. Di Eropa Selatan, bangsa Slav mulai melawan Kekaisaran Ottoman yang telah mendominasi Balkan selama berabad-abad. Pemberontakan di Serbia dan Yunani pada awal abad ke-19 berhasil mengusir kekuasaan Ottoman dan negara-negara Slav Selatan mulai merdeka. Di Eropa Tengah dan Timur, gerakan-gerakan nasionalis di Polandia, Ceko, dan Rusia juga muncul. Polandia yang telah terpecah menjadi Prusia, Austria, dan Rusia pada akhir abad ke-18 terus berjuang untuk memulihkan kemerdekaannya, meskipun harus menunggu hingga akhir Perang Dunia I. Periode 1900 Masehi hingga 1945 Masehi. Perang Dunia I dan pembentukan negara-negara Slav modern. Perang Dunia I membawa perubahan besar bagi bangsa Slav. Kekaisaran Austria-Hungaria yang memerintah banyak wilayah Slavik runtuh pada akhir perang. Ini memungkinkan bangsa Slav di Eropa Tengah dan Timur untuk membentuk negara-negara baru seperti Cekoslovakia, Yugoslavia, dan Polandia. Namun, periode antara perang dan Perang Dunia II membawa tantangan besar. Di Eropa Timur, Uni Soviet yang didirikan setelah Revolusi Rusia 1917 menguasai sebagian besar wilayah yang dihuni oleh bangsa Slav Timur. Di Eropa Selatan, Yugoslavia menghadapi ketegangan etnis dan politik yang akhirnya meledak dalam Perang Saudara pada 1940-an. Periode tahun 1945 Masehi hingga sekarang. Periode pasca Perang Dunia II dan kontemporer. Setelah Perang Dunia II, banyak negara Slav di Eropa Timur menjadi negara satelit Uni Soviet. Ini termasuk Polandia, Cekoslovakia, Bulgaria, dan Yugoslavia. Di bawah pemerintahan komunis, negara-negara ini mengalami perubahan sosial dan ekonomi besar-besaran, tetapi juga penindasan politik. Pada akhir abad ke-20, jatuhnya tembok Berlin dan runtuhnya Uni Soviet membawa perubahan besar. Negara-negara Slavik di Eropa Timur mulai bergerak menuju demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Namun, transisi ini tidak selalu berjalan mulus. Di Balkan, pecahnya Yugoslavia pada 1990-an menyebabkan serangkaian konflik etnis yang brutal dan berdarah yang menghasilkan pembentukan beberapa negara baru seperti Serbia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Slovenia, Makedonia Utara, dan Montenegro. Hingga hari ini, bangsa Slav terus memainkan peran penting dalam politik, ekonomi, dan budaya Eropa. Mereka tetap menjadi salah satu kelompok etnis terbesar dan paling beragam di benua tersebut, dengan warisan sejarah yang kaya dan kompleks. Sejarah bangsa Slav adalah cerminan dari dinamika politik, sosial, dan budaya yang membentuk Eropa selama berabad-abad. Meskipun sering menghadapi tantangan besar, bangsa Slav telah berhasil mempertahankan identitas dan budaya mereka yang unik sambil terus beradaptasi dengan perubahan zaman.